Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertatap dalam mata perkuliahan media pembelajaran geografi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran geografi dan juga teman-teman yang saya hormati dan saya cintai. Semoga diberi kelancaran dan kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perencanaan tata ruang nasional, wilayah, provinsi, kabupaten, dan kota dengan menggunakan media visual berbasis grafis atau media visual diam, yaitu berupa slide atau PPT. Langsung saja manfaat dari slide PowerPoint ini, yaitu waktu pembelajaran lebih efisien, tidak perlu menuliskan materi di papan tulis, dan juga dengan menggunakan media PowerPoint lebih menarik karena dapat menyampaikan teks, gambar, foto, animasi, audio, dan video. Sehingga peserta didik itu lebih relatif banyak yang meminati dan juga menarik, sehingga cocok digunakan dalam pembelajaran yang bersifat klasikal. Langsung saja kepada materi yang ingin saya jelaskan mengenai perencanaan tata ruang geografi. Di sini ada pengertian tata ruang. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan untuk melihat struktur ruang pada kota. Nah, pengertian tata ruang sendiri diambil dari buku pengantar hukum tata ruang pada tahun 2016 karya Yunus Wahid, yang merupakan ekspresi geografis yang merupakan jenis-jenis perencanaan tata ruang. Ada perencanaan tata ruang wilayah nasional yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008, di mana rencana tata ruang wilayah nasional itu memiliki jangkauan waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional selama 20 tahun dan selama 5 tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Nah, rencana tata ruang wilayah nasional itu memuat yang pertama itu ada penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Yang kedua ada penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Yang ketiga ada pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional. Yang keempat ada perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, provinsi, serta keserasian antar sektor. Selanjutnya itu ada penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Selanjutnya itu ada penataan ruang kawasan strategis nasional. Selanjutnya ada penataan ruang wilayah, provinsi, dan kabupaten, juga kota. Kebijakan dan strategis penataan ruang wilayah nasional. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang. Next. Di sini juga ada struktur ruang wilayah nasional, di mana meliputi akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, wilayah, kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air.
Next. Ada tujuan penataan ruang wilayah nasional yang akan mewujudkan beberapa hal yang meliputi diantaranya yaitu ruang wilayah nasional itu aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Juga keterpaduan pemanfaatan ruang darat, laut, dan udara, juga termasuk ruang di dalam bumi. Selanjutnya itu ada keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pola ruang wilayah nasional yang memiliki 3 bagian yaitu kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan strategis nasional. Next. Yang selanjutnya itu ada perencanaan tata ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi adalah dalam penyusunannya harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional dan mengikuti pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Adapun tujuan dari rencana tata ruang wilayah, rencana tata ruang wilayah provinsi itu memuat yang pertama itu ada tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua ada rencana struktur ruang wilayah provinsi yang meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan. Yang ketiga ada penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah selama 5 tahun. Dan yang terakhir itu ada arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi dan sistem provinsi atau arahan perizinan dalam dan lainnya. Adapun tujuannya yaitu penataan ruang wilayah merupakan arahan perwujudan yang wilayah provinsi itu diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi itu ada 3. Yang pertama itu ada sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi. Yang kedua itu ada memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah. Dan yang ketiga ada sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi. Rencana tata ruang wilayah kabupaten dan kota untuk selanjutnya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penataan ruang yang dimuat dalam Pasal 11 Ayat 2 di mana pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten, di mana penataan tersebut itu meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Adapun fungsi dari rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, diantaranya yaitu ada acuan pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota. Yang kedua ada acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota. Yang selanjutnya itu ada pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat ada acuan dalam administrasi pertahanan. Yang kelima ada acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah atau masyarakat. Juga yang terakhir itu acuan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka daerah.
Karena tata wilayah terdapat antaranya yaitu pertama dapat menggunakan keterpaduan bangunan dalam wilayah kabupaten kota yang tadi mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten atau kota dengan wilayahnya. Dan yang terakhir menjadi terwujud kabupaten atau kota yang berkualitas. Mungkin sekian penjelasan materi mengenai perencanaan tata ruang nasional, provinsi, kabupaten atau kota. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya khususnya di teman-teman sekalian. Saya akhiri presentasi dari hasil kerja saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.